Pakai laptop mana di mana? Di satu ya. Lanjut ke segmen. Mangga. Terus Apa definisi komunikasi menurut kamu? komunikasi itu cara kita mengekspresikan diri ya, ke cara kita untuk menggali atau memberikan informasi. Di sini informasi menurut gua nggak yang harus penting banget gitu, kayak misalnya kita curhat atau ngobrol sama teman itu juga kan udah informasi pribadi kita. Waduh, berat banget. Komunikasi menurut aku itu seni berbicara. Jadi kayak bagaimana sih orang menyampaikan, memproses, sama menerima sebuah pesan. Kayak gitu. Komunikasi, komunikan, komunikator, dan pesan. Komunikasi adalah proses who says what, in which channel, to whom, with what effect. Latihan dulu kan tadi, latihan biar serius gitu. Waduh, berat ya? Walaupun aku anak ikom gitu kan, ada kaget dengar soal ini. Definisi ilmu komunikasi, sebuah proses di mana komunikator memberikan pesan kepada komunikan. Definisi komunikasi secara singkat, padat, dan jelas adalah ngobrol. Oke, mantap. Harapan kamu pas ikom mau jadi apa? Sebenarnya waktu aku wawancara mahasiswa baru itu jadi jurnalistik. Listrik apa tuh? Jurnalistik. Oke. Cuman gak jadi kayaknya pusing gitu waktu aku nyari berita. Jadi aku pengen broadcast juga karena aku juga dari multimedia. Kalau mau jadi apa sebenarnya? Kalau mau jadi apa sebenarnya kayak masih bingung ya. Sebenarnya kalau mau masuk Ikom UPI itu gue berharapnya bisa ngasah skill nulis gue sama mungkin video editing gitu atau ya gitu. Dan juga public speaking. Jadi ya semoga aja nanti gue di dunia kerja bisa menerapkan itu gitu. Harapan aku sebenarnya pengen jadi announcer gitu kan. Soalnya kan aku udah cocok gitu, lihat setelannya kayak nanti dulu. Ntar dulu. Aku pengennya awalnya jadi announcer gitu, jadi kayak pokoknya bekerja di media gitu ya, media elektronik khususnya, entah itu radio atau televisi gitu, di balik layar jadi news anchor atau host gitu. Cuma kalau anchor di depan layar kok. news anchor di depan layar. Mana bilang di belakang layar? Kalau di belakang layar kayak produksi, kayak gitu maksudnya. Cuma di depan juga kayak host atau news anchor gitu. Tapi kalau pada akhirnya itu semua hanyalah titipan gitu, keinginan semata. Keinginan yang sebenarnya adalah menjadi PNS. Kebanggaan mamah papa. Harapan masuk Ikom UPI pengen jadi SIKOM tuh. Sama pengen mewujudkan keinginan orang tua punya anak yang sarjana di kuliah di universitas negeri. Amin. Udah ada saya. Pengen jadi aktor film, tapi aku ternyata pas masuk ilmu komunikasi UPI, waduh, tugas yang gini mulu gitu. Tugasnya pusing, bukan terkait public speaking. Belum ya. Hal yang harus disiapin untuk jadi mahasiswa Ikom. Yang pastinya kalian harus siap mental ya, harus siap begadang juga, sama harus siap mikir. Ya pasti ya itu semua
ini orang harus mikir ya semua kuliah ya. Sip. Yang harus siapin jadi mahasiswa ikom itu harus siap mental, harus siap capek, dan harus siap mikir. Oke, mantap. Hal yang harus lo siapin jadi mahasiswa ikom itu mental sih sebenarnya. Jadi kayak lo liputan terus wawancara gitu, lo harus punya mental yang tebal gitu, kayak muka tebel lah istilahnya. Jadi lo harus nggak boleh malu-malu, lo harus gas terus aja gitu. Terus ya basic sih kayak materi-materi komunikasi gitu. Hal yang harus disiapin. Mungkin banyak yang bilang kalau masuk kuliah di ilmu komunikasi itu harus pintar ngomong dan lain-lain, pintar ngedit, pintar fotografi dan lain-lain. Tapi kalau buat aku itu mah bonus aja gitu ya. Karena nanti pun dipelajari gitu di ilmu komunikasi. Paling yang harus dipersiapkan itu niat sih. Karena apapun juga niat gitu. Kalian misalnya cari tahu dulu nih sebelum pilih jurusan ilmu komunikasi, cari tahu apa-apa aja yang dipelajari, terus nanti bakal ngelakuin apa aja, tugas-tugasnya kayak gimana, kan pasti ada gambarannya lah kalau kasarnya gitu. Jadi yang harus disiapin niat sama keingintahuan tentang prodi tersebut gitu. Jadi nanti nggak ada lagi yang salah jurusan kayak gitu. Uang lah. Untuk kenapa uang? Untuk bayar UKT. Apa ya? Laptop, HP, biar nggak ripuh. Kayak misalnya penelitian ribet gitu kan, terus butuh ngetik berapa jam lama. Kalau misalnya nggak punya laptop atau misalnya berdua gitu sama adik, ripuh. Kalau ngedit juga nggak punya laptop sendiri, ribet. Gitu. Stigma apa saja yang pernah kamu dapatkan selama jadi mahasiswa ikom? Stigma jadi mahasiswa ikom, jago ngelobi ya gitu. Jago ngelobi. Kamu segala bisa katanya, harus bisa segalanya. Apapun terkait media pasti harus kamu gitu. Kamu kan anak ikom, gitu sih. Pasti banyak yang bilang itu jurusan apa sih, kok nggak penting cuma ngelainin komunikasi. Oh my god, padahal teorinya itu banyak guys ya. Pokoknya gitulah, kayak menyepelekan gitu. Udahlah, sakit hati. Stigma paling sering itu pasti jago ngomong ya, pasti jago MC ya gitu-gitu ya, anak komunikasi ya. Emang sih itu kayak menjadi suatu tuntutan gitu, cuman ya mungkin setiap orang berbeda kan. Ada juga yang dia skillnya bukan di ngomong tapi di video editing dan lain-lain. Sama ada, karena gua ikom UPI ya, jadi orang-orang itu mikirnya lulusnya jadi guru ya gitu, tapi padahal enggak, kita non-dik. Hahaha. Stigma mahasiswa ikom pintar ngomong, padahal kan nggak semua gitu. Yang yang introvert mungkin susah gitu kan buat ngomong. Terus stigmanya kalau ilmu komunikasi bisa kerja di mana aja. Ya benar gitu, bisa kerja di mana aja, benar. Tapi ada lagi, apa ya, stigma aku apa lagi ya? Ntar dulu aku lupa. Oh, katanya tugasnya asik-asik gitu dan gampang gitu kan. Iya benar, asik, seru gitu kan. Kita neliti Ahmadiyah, kita neliti gay, kita neliti PSK, transgender, semuanya gitu diteliti sama kita gitu. Ya memang asik, cuma kalau tingkat kesulitan pasti setiap jurusan ada tingkat kesulitannya masing-masing gitu. Stigma jadi mahasiswa ikom. Naon ya? Naon ya? Kalau aing stigma naon? Aing can Jago ngeditnya. Henteu da, teu gitu. Naon ya? Kala pikir heula. Stigma. Oh iya. Kadang aneh ngejelema teh nya. Kadang mah suka aya nu nanya, pinter IT ya? Padahal ilmu komunikasi. Lain komputer. Bukan komputer, Iya. lain informatika. Pinter aja sih.
yang mewakili pandangan kamu tentang mahasiswa ikom? 3 kata. Komunikan, komunikator, dan pesan. Mantap. Bodoh. Beres. Astaga. 3 kata yang mewakili pandangan kamu tentang mahasiswa ikom. Si Lupi tadi naon? 3 kata. Iya, itu 3 kata. Bentar. Who says what? Udah kan, udah komunikan sama komunikator sama-sama who says what. Jadi ya udah, gitu aja. Udah. Siapa yang bilang apa? Keren, asik, sakit. Mengejutkan, luar biasa. Masya Allah. Yeay. Mahasiswa Ikom, muda, lugas, berkualitas. Udah. Yeay, thank you. Tentang mahasiswa ikom, yang pertama fleksibel. Maksudnya fleksibel tuh biasanya mahasiswa ikom tuh harus easy going gitu. Jadi bisa berkomunikasi dengan siapapun. Terus yang kedua observer. Maksudnya observer tuh kita harus sebagai mahasiswa ilmu komunikasi gitu ya, harus peka terhadap lingkungan sosial gitu, karena semuanya berhubungan dengan komunikasi gitu. Terus yang ketiga kreatif. Yang ketiga harus kreatif. Jadi kan mungkin ini klise gitu ya, maksudnya outputnya tuh hanya sebatas komunikasi gitu, tapi di situ tuh kita harusnya bisa menciptakan sebuah karya. Seperti itu. Terima kasih. Selesai. Keren. Udah tenangan lucu tuh, Bos.